Teks eksplanasi. Di sini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi, yaitu dari pengertian, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, tujuan, struktur, dan contoh. Yang pertama adalah pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Selanjutnya ada tujuan teks eksplanasi, yaitu yang pertama menjelaskan fenomena yang terjadi, yang kedua menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah, keilmuan, contohnya sains. Yang keempat, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca percaya terhadap hal yang dibahas. Yang kelima, memiliki atau menggunakan sequence markers seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga menggunakan pertama, berikutnya, terakhir. Dan selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Dan yang ketiga ada interpretasi. Pernyataan umum yaitu berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan, proses-proses terjadinya atau proses keberadaan. Dan urutan sebab akibat berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Dan selanjutnya interpretasi berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang lebih dijelaskan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Di dalam teks eksplanasi mengandung ciri kaidah kebahasaan. Yang pertama, fokus pada hal umum, generik, bukan berpartisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contohnya, penggunaan sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Selanjutnya, menggunakan kalimat pasif. Dan yang terakhir, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Selanjutnya contoh, gerhana bulan. Pernyataan umum. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Namun, oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar akan
ada saat di mana terjadi perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Nah, gerhana bulan akan terjadi apabila bulan beroposisi dengan titik node tersebut. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisinya. Yang kedua, deretan penjelas atau isi. Faktanya, ketika terjadi gerhana bulan, sebenarnya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang masih tersisa berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan, yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap, biasanya berwarna merah gelap, jingga atau bahkan coklat. Untuk mengamati gerhana bulan, dapat Anda lakukan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Pada saat terjadi gerhana bulan, umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana atau sholat khusuf. Yang ketiga, penutup atau interpretasi. Ketika bayangan bumi menutupi sebagai atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu.